menteri yang baru ini fenomenal banget gitu ya. Ya mungkin bandingannya adalah menteri sebelumnya gitu. Kenapa SMI kok sekarang jadi terkesan nothing? Dia langganan menjadi the best Minister of Finance of the world. Ada 7 paling tidak poin-poin yang berhasil gua rangkum untuk menunjukkan bahwa menteri yang satu ini betul-betul kerja cepat, kerja keras, dan tentunya harus cerdas. Dia tidak hanya berlaku sebagai bendahara negara atau bahasa kasarnya kasir. Karena tahu sendiri kan, kasir itu disuruh ketua keluarin uang, ya keluarlah uang. Disuruh cari utangan, cari utang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, jumpa lagi dengan kanal Pelangi bersama host insya Allah yang menjadi idola kalian semua, yaitu AA Wahyudi. Alhamdulillah hari ini setelah kemarin tayang episode ke-7, gak lama kemudian langsung ini sekarang adalah episode ke-8. Masih membahas topik yang sama dengan episode sebelumnya, yaitu SMI versus Menteri Keuangan Purbaya. Kenapa gue tayangin yang sejenis dengan episode sebelumnya? Itu karena banyak yang memberi masukan bahwa sepertinya menteri yang baru ini fenomenal banget gitu ya. Ya mungkin bandingannya adalah menteri sebelumnya gitu. Ada juga kawan yang mengatakan, kenapa SMI kok sekarang jadi terkesan nothing, padahal di masa yang lalu, khususnya di era Jokowi, dia begitu hebat, begitu superior. Bahkan kita ketahui dia langganan menjadi the best Minister of Finance of the world, kira-kira gitulah. Jadi Menteri Keuangan terbaik sedunia. Bahkan gue masih ingat ada momen di mana rapat paripurna kabinet sebelum dimulai oleh atau dibuka oleh Presiden Jokowi menyempatkan memberikan selamat kepada SMI karena baru saja mendapat gelar internasional. Saya ingin mengucapkan selamat terlebih dahulu kepada Menteri Keuangan Ibu Sri Mulyani Indrawati yang mendapatkan sebuah kepercayaan menjadi menteri terbaik, satu-satunya menteri terbaik dunia. Saya tak nyalamin dulu. Oke, itu kita tinggalkan. Nah, sekarang terkait dengan Menteri Purabaya, menteri yang satu ini memang betul-betul luar biasa. Tidak hanya di dalam negeri ya yang mendapat sambutan positif, tapi juga di luar negeri, bahkan oleh media-media asing. Nanti bisa dilihat ada dari Singapura, ada dari Tiongkok, dan mungkin masih banyak lagi. Ada 7 paling tidak poin-poin yang berhasil gua rangkum untuk menunjukkan bahwa menteri yang satu ini betul-betul kerja cepat, kerja keras, dan tentunya harus cerdas. Dia paham betul bahwa sebagai Menteri Keuangan di era yang sedang tidak baik-baik saja ini tidak bisa nyantai. Dan yang terpenting adalah dia tidak hanya berlaku sebagai bendahara negara atau bahasa kasarnya kasir. Karena tahu sendiri kan, kasir itu disuruh ketua keluarin uang, ya keluarlah uang. Disuruh cari utangan, cari utangan. Tapi kalau menteri satu ini, dia sepertinya
tidak seperti itu. Yang pertama, dia mendorong PLN agar menurunkan subsidi listrik. Kita ketahui masyarakat luas banyak menerima subsidi listrik dan ini bertahun-tahun terjadi. Kita nggak pernah sadar. Karena apa? Listrik mau naik atau nggak naik, kita tetap perlu listrik karena nggak mungkin dong kita kembali ke zaman dinosaurus tanpa listrik. Waktu di Hambalang kemarin ada diskusi tentang program pengurangan subsidi listrik utamanya dengan waktu itu sih dibicarakan tentang penggunaan PLTS Surya ya. Tapi kita lihat masih agak sedikit terlalu tinggi harganya, nanti sedang dicarikan teknologi yang baru maupun effort supaya harga produksinya itu mendekati harga yang murah sekarang atau subsidi mengecil atau betul-betul hilang gara-gara itu. Jadi sedang dicari teknologi PLTS yang bagus dan nggak tetap kemungkinan juga memakai sumber-sumber energi baru terbarukan yang lebih murah dibanding yang ada sekarang. Jadi sedang dicari yang ada di tangan PLTS Surya, tapi masih dihitung peningkatan efisiensinya. Nah itu rupanya ada unsur listrik di sana, subsidi. Jadi harus kreatiflah PLN untuk membuat harga jual listriknya turun sehingga tidak membebani masyarakat dan juga tidak membebani APBN. Kalau terlalu banyak subsidi, maka APBN yang pingsan. Tapi kalau subsidinya sedikit, harga jual ke rakyat tentu akan membebani rakyat. Yang kedua, dia berjanji menertibkan impor kain Tiongkok. Kita tahu serbuan produk dari Tiongkok ini bukan main, semua masuk tidak hanya ke Indonesia tapi juga ke negara-negara lain. Yang ketiga, untuk sektor perpajakan, dia akan menagih kepada 200 penunggak pajak yang sifatnya sudah inkrah, jadi nggak bisa lagi mengelak, wajib pajak harus membayar. Kita tunggu gebrakannya, karena kalau sudah urusan pajak ini bukan hal yang mudah. Keempat, dia paham betul bahwa dia punya aparat yang begitu banyak di daerah. Dan ini dia akan manfaatkan untuk apa? Nah, kaitannya dengan isu yang lagi hot news akhir-akhir ini yaitu MBG. Tadi saya pikir penyerapannya rendah, tapi ternyata lebih bagus dari yang saya perkirakan. Dan programnya multiplier efeknya ke perekonomian memang cukup signifikan. Jadi seperti Pak Dadan tadi jelaskan bahwa kemungkinan malah bukan lebih, mungkin kurang 28 triliun lagi. Saya akan pikir dananya seperti apa, tapi sudah ada, jadi tinggal shift aja, nggak ada masalah. Tapi tetap saya akan monitor di lapangan seperti apa. Nanti akhir Oktober saya akan kesini lagi. Betul nggak dia bisa nyerap? Kalau betul kita kasih tambah, kalau enggak ya kita potong. Jadi dia kepingin tahu apa yang sedang terjadi di lapangan. Mungkin yang dia ingin ketahui bukan masalah keracunannya, tapi terkait dengan penggunaan dana negara yang begitu besar. Bahkan Presiden Prabowo Subianto sudah mencanangkan nanti di 2026 satu hari akan keluar dana 1T untuk MBG. Jadi dengan turunnya Menteri Keuangan ke daerah, selain mengecek penggunaan dana, mungkin tingkat kebenarannya, juga nanti akan ketahuan ada apa sih, kok banyak siswa yang pada berkelimpangan karena keracunan. Berikutnya, nomor 5, bakal perangi mafia rokok ilegal. Ini juga terkait dengan bahasan gua di episode sebelumnya, yaitu cukai rokok. Jadi cukai rokok itu dalam pantauan beliau dengan 57% itu terlalu tinggi. Nah, dia akan cari cara supaya win-win. Pabrik rokok tetap survive, kemudian masyarakat juga tetap terlindungi.
terlindungi dalam hal apa? Ya mungkin macam-macam, masalah kesehatan, masalah penggunaan rokok itu sendiri, dan tentunya rokok ilegal. Karena rokok ilegal ini juga menjadi musuh bagi pabrik rokok konvensional. Kemudian berita gembira untuk pabrik rokok, untuk 2026 cukai rokok batal naik. Saya sudah tadi pagi ketemu dengan Gapri ya, Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia, dan ada beberapa orang di situ, antara lain dari Jarum, dari Gudang Garam, dari Bismillah, siapa lagi gitu beberapa. Ya kita masih diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali, cuman kelihatannya mesti dipilah-pilah lagi masukannya karena cukup rumit. Kayaknya mereka juga bingung masukan apa yang pas. Tapi saya minta mereka tulis masukannya lagi, diskusi antara mereka sehingga masukannya nggak menguntungkan satu atau merugikan yang lain. Tapi satu hal yang saya diskusikan dengan mereka, apakah saya perlu merubah tarif cukai ya? Tahun 2026, mereka bilang asal nggak dirubah udah cukup. Ya udah, saya nggak rubah. Tadinya padahal saya mikir mau nurunin. Dia minta saya, ya udah. Dia bilang udah cukup, ya udah. Jadi salahin mereka aja sendiri. Salah mereka itu nyesel. Tahu gitu minta turun. Untungnya dia minta konstan aja, ya udah kita nggak naikin. Jadi tahun 2006 tarif cukai tidak kita naikin. Jadi sudah dicanangkan oleh Menteri Keuangan sebelumnya untuk 2026 cukai rokok akan naik. Jadi memang cukai rokok ini yang gue lihat adalah sarana atau cara negara yang paling mudah untuk cari uang. Dinaikkan. Tapi kan tidak pernah ada kajian apa akibatnya. Kemudian yang terakhir adalah beliau akan menunda pajak untuk pedagang online. Ini juga angin segar karena ada kata-kata dari Menkeu yang baru ini, pajak online itu akan ditunda sampai dengan kondisi ekonomi membaik. Nah, saya kira itu dulu yang bisa gue sampaikan. Kita berharap Menteri Keuangan ini betul-betul memegang teguh janjinya untuk melakukan pembersihan-pembersihan, perbaikan-perbaikan yang di masa yang lalu terkesan lemot. Terima kasih. Sampai ketemu di episode yang akan datang. Assalamualaikum.